Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti dengan Aldi dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-7 dan kali ini kami akan ngobrol tentang batasan supaya sehat. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok di covernya pakai tanda kurung sih? Sabar, dengerin aja sampai habis, nanti pasti tahu deh. Kayak mau apa gitu ya. Anyway, ya di bulan Februari yang katanya bulan penuh cinta ini, hai. Topik podcast kita gak akan jauh-jauh dari cinta, tapi tentunya dengan gaya khas Kokona ya. Maksudnya gimana sih? Ya teman-teman yang sudah follow Kokona di Instagram @kokona.id pasti udah familiar banget bahwa Kokona sering sekali ngebahas tentang self-love, alias menyayangi diri sendiri. Dan kali ini, aku dan Aldi akan ngobrol tentang salah satu manifestasi self-love, yaitu membuat batasan yang sehat. Kalau kata anak Jaksel itu establishing healthy boundaries. Caeleh. Gaya. Nah, establishing healthy boundaries ini apa sih yang mau dibahas? Kaitannya sangat luas ya, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi terkait dengan relationship, dan relationshipnya ini bisa luas, bisa romantik, bisa persahabatan, bisa keluarga, bisa juga dengan rekan dan atau tempat kerja. Yang lagi seru nih dibahas. Kayaknya lagi pada, gak tahu ya, aku ngerasa di tahun ini sudah mulai banyak yang sadar dan membahas tentang bagaimana menerapkan batasan-batasan yang sehat dengan lingkungan kerja. Jadi kita mau mulai dari mana nih? Banyak nih pilihannya. Romantic dulu, friendship, family, workplace. Pakai dadu aja, coba dadu. Pakai dadu. Oke, ntar. Lu beneran gak. Dari mana nih enaknya mulainya? Habis Valentine sih, romantik dulu kali. Boleh. Jadi bentar, tiba-tiba ngeblank. Switch dulu. Oke. Healthy relationship in a romantic relationship. Kaitannya dengan mencintai diri sendiri. Mungkin ada yang merasa bahwa kenapa mesti dibatasin? Kan hubungan romantis dengan pasangan harusnya semuanya boleh. Well, bukan semuanya boleh. Ya harusnya, gitu loh. Harusnya tidak ada batasan. No guys, gak gitu guys. Jadi gini, karena kalian, teman-teman, mungkin sedang menjalani hubungan romantis atau akan, siapa yang ditembak kemarin Valentine? Akan menuju ke sebuah hubungan yang semoga awet. Tidak berarti kita berhenti mengutamakan diri kita sendiri. Bukan mementingkan ya, mengutamakan. Karena kalau mementingkan mungkin konotasinya agak ke egoistik. Although I would say gak apa-apa loh untuk jadi egois dalam sebuah hubungan apapun. Mau romantis, keluarga, mau apa segala macam. Karena menurutku ya itu salah satu cara kita untuk self-sustain, apa ya bahasa Indonesianya, untuk menjaga diri kita sendiri supaya kita tetap menjadi kita. Iya, ya, otentik. Iya kan, tetap menjadi otentik itu, nggak jadi nggak jadi mengaitkan identitas kita dengan orang lain tersebut. Kalau nggak gini, kayak kita tarik balik aja. Waktu kita masih pacaran, kayak apa? Batasan apa yang kamu memilih untuk you know what, ini batasan gue ada di sini. Terus batasannya adalah selama nggak nyusahin banget. Maksudnya gini, ada garis-garis yang harus terpaksa ditetapkan, yang ya jujur taunya juga karena udah sempat kadung terlanggar oleh yang dulu-dulu, Cailah. Let's not go there. But gini, namanya relationship pasti ada dua orang yang terlibat. Mau 50-50 kek, mau 60-40 kek, terserah, tergantung senyamannya masing-masing yang menjalani. Kita nggak di sini untuk mengatur. Tapi apapun hubungan itu, kalau buat aku ya, harus ada imbangnya, harus ada tadi udah kepikiran, kok nggak keluar dari mulut. Trade off-nya apa?
kalau aku ngasih ini, lalu ada usaha juga dong dari dia. Usaha harus dari dua pihak. Apakah itu nyampe 50% atau enggak, atau 100% yang atau enggak, itu perusahaan belakangan. Tapi make the effort. Ya, harus imbang. Ya. Ya. Dan proporsi imbang tuh bisa macam-macam sih. Ya. Well, sebenarnya kalau ngomongin hubungan romantik, harusnya ini adalah yang salah satu yang paling jelas kelihatan batasannya ya sebenarnya. Gitu, karena nomor satu karena kita ada di Indonesia, tradisi orang Timur dan lain-lain, itu kan secara otomatis sudah menimbulkan batasan sendiri ya. Iya. Beda sama kalau misalnya kayak orang orang Barat atau orang luar, mungkin ya itu juga kan kultural kan jadi batasan. Cuman kalau romantis sih sebenarnya yang paling gampang adalah jangan sampai kehilangan diri sendiri aja sih. Iya. Ya enggak? Itu. Kayak kalau misalnya ya kita semua kan pasti punya nilai-nilai inti, values dan lain-lain yang kita pegang gitu. Masa sih nggak punya values kan orang gitu kan. Ya itu aja, jangan sampai itu terus kemudian jadi dengan mudahnya kita abaikan hanya karena kita lagi bucin. Ya kan, itu kan bahasanya ya, bucin lagi bucin terus ya jadi dia bilang apa kita iyain gitu. At some point mungkin ada masa-masa yang lagi lucu-lucunya, kata orang ya. Oke lah, nggak apa-apa, tapi ada titik yang dimana itu harus berhenti karena secara umum menurutku ya, mungkin nggak semua, tapi menurutku hubungan romantis itu terutama masa-masa pacaran kan itu tujuannya adalah untuk menjajaki apakah beliau yang bersangkutan ini adalah orang yang tepat yang akan menghabiskan sisa hidup kita bersama kita. Dan ini sebenarnya nggak termasuk pacaran juga kalau ngomongin hubungan romantis loh. Kayak kalau termasuk hubungan suami istri ya jatuhnya ya, atau sesuatu yang terikat dengan sebuah komitmen yang berlandaskan hukum apapun gitu, itu kan sudah termasuk hubungan romantis. Cuman kalau aku sih yang penting jangan, kalau kita mau ngomongin contoh batasannya kayak apa gitu, jangan sampai apa yang kita lakukan itu merubah si orang ini menjadi, atau merubah kita menjadi orang yang bukan kita sebenarnya. Itu nomor satu. Dan yang nomor dua, jangan sampai apa yang sedang kita lakukan ini atau apa yang dia lakukan untuk kita itu jadi bukan ngatur ya, jadi merubah arah tujuan masa depan kita. Tadinya kita maunya apa. Aku tertarik dengan pemakaian kata ngatur karena itu salah satu batasanku. Nggak mau diatur. Maksudnya gini, aku sebelum bertemu dengan siapapun itu yang saat itu jadi pacarku, at any point in my life kan sudah punya rutin, sudah punya kebiasaan, sudah punya sudah punya pendirian, sudah punya values lah. Kalau mulai diatur, kamu gini dong, kamu mulai dandan dong, kamu pakai rok dong. Awal-awal mungkin lucu ya, but that's not me. Iya kan, ngatur di sini tanda kutip ya. Mungkin maksudnya dia pengen aku terlihat lebih apa gitu, tapi ya dibahasakan seperti itu dan terus-terusan itu mulai yang kayak hold on. Apa ini maksudnya? Apakah dia misalnya nih, kalau aku jadi sama dia seumur hidup, apakah seumur hidup aku akan diatur terus sama dia? No thanks. No thanks. Itu satu kalau buat aku ya. Salah satu contoh batasan yang jelas. Iya, paham. Kalau aku sih aku juga nggak mau di apa? Aku nggak mau terus kemudian bayangan masa depan itu sudah seperti didikte. Kalau aku. Jadi kayak nanti kita ya ceritanya kan kalau couple kan suka angan-angan gitu ya.
Tapi ya nggak terus kemudian yang nanti kita bakalan di sini, terus nanti kita bakalan begini, bakalan begitu. Tapi nggak terus kemudian it's as if keputusan itu tuh semuanya udah di decide duluan gitu Dan sama sepihak. dia. Gitu. Nggak terus kemudian beda kan sama kalau misalnya kalau menurut kamu nanti kalau suatu hari kita tinggal di sini gimana? Kalau suatu hari kita tinggal di situ gimana? Kalau suatu hari kita ngapainnya begini, kerjaannya begini, setiap hari seperti ini. Kayaknya suatu hari kita punya anak seperti apa? Diomongin dong. Nggak terus kayak tiba-tiba kok kayaknya dia udah punya rundown sendiri gitu ya. Makanya gitu. Jadi ya maksudnya apa? Kok jadi kita yang nyesuaiin rundown dia apa gimana gitu kan? ya nggak gitu. Kalau aku sih nggak sukanya itu. Dan tadi gitu. kembali ke topik tentang values ya. Mungkin kalau values itu dijadikan batasan, aku setuju karena gini, begitu kita ketemu dengan orang yang valuesnya beda, mau sampai kapan juga nggak bakalan ketemu. Ya itu kan jatuhnya kompromi. Betul. Dan nanti next step-nya adalah seberapa jauh dan seberapa siap kita mau kompromi for the rest of our lives. Kan itu. Yang kedua adalah kalau misalnya kita teguh dengan value kita, kekeh, jumekeh, marbukeh, this is me, this is what I hold dear, this is what I value very high, dan akhirnya ketemu dengan orang yang value-nya sama, everything else falls into place. Iya, ya itu apa ya? Itu baliknya lagi ke diri sendiri kan. Kayak seberapa kekeh, seberapa teguh kita mau dengan kita punya standar, let's say, for lack of a better word, standar apa ya? Ya standar sih. Iya benar, standar. Standar kita mau seperti apa gitu. Kalau misalnya standar kita cukup tinggi, ya emang kenapa? Iya, nggak masalah. Iya. Selama itu membuat kita tetap menjadi kita, menurutku nggak masalah. Betul. Sih. Dan di sini makanya terus kemudian nggak terus nyalahin orang yang gue pengen punya orang yang seperti A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Bikin checklistnya banyak gitu ya, persyaratannya, syarat dan ketentuannya banyak. Tapi terus kemudian kalau mau fair, ya kitanya sudah seperti itu juga nggak? Yes, betul. Gitu. Jangan terus kemudian kitanya nggak seperti itu, terus kita mau orang yang seperti itu dengan harapan orang itu bisa memberikan apa yang dia punya ke kita. Nggak No, it doesn't work that way. It doesn't work that way. No. I know, I think nggak semua orang actually seperti itu, tetapi ya kalau kita ngomongin apa yang viral di sosial media dan banyak lain-lain ya. Kan bentuknya seperti itu. Gitu. Kalau aku sih yakin orang secara umum tidak seperti itu, tetapi ini just in case aja. Kalau misalnya ada yang terpikir, aku pengen punya pasangan yang gajinya 3 digit gitu. Lumayan ya. Bukan berarti kamu nggak bisa aja dapat. Cuman kamunya sendiri, kalau misalnya dapat orang yang seperti itu, siap nggak? Kamu sudah tahu belum? Sudah bisa kebayang belum orang yang seperti itu nanti maunya dari kamu apa? Iya, itu yang kadang-kadang kita lupa ya. Kita pengen orang yang seperti lalala, kita mau apa dari dia? Apakah kita siap dengan apa yang dia mau dari kita? Tetot. Makanya, ya kalau kamu, itu kan batasan juga sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kamu bilang, ya aku mau orang yang seperti itu, tetapi aku bersedia juga jadi apapun yang dia butuhin. So I guess the bottom line is, yes kita punya standar, tapi kita juga punya ruang untuk kompromi. Iya. Apa yang kita, let's say gini, wah pasangan gue oke banget, udah semua 10 out of 10 no notes, muah chef's kiss lalala, tapi dia suka lupa nutup pintu kalau keluar rumah. Would that be a problem for you? Despite of everything. Itu kan sebenarnya sesuatu yang simple ya. Betul kan? Sesuatu yang simple. Lupa nutup pintu keluar rumah. Gitu. Ada yang itu jadi poin krusial. Ada yang ya udahlah nggak apa-apa, yang lainnya terpenuhi. Iya. Ya kayak. Ya begitu. Ya banyak lah kalau itu. Makanya pertama mesti dipikirin dulu kan standar kitanya sendiri apa. Mau nggak negosiasi itu, gitu. Pasti ada hal-hal yang ya ini tidak bisa ditawar.
ada non-negotiables ya. Oke, mungkin ntar kita balik ngomongin non-negotiables. Mungkin nanti jadi kepotong kalimatnya. Mungkin nanti kita balik nonton. Ngomong. Ada apa kamu malam ini? Mulutnya lagi belibet guys, maaf. Mungkin nanti kita akan kembali ngebahas soal non-negotiables, tapi kita lanjutin dulu sekarang healthy boundaries di hubungan persahabatan. Persahabatan kali ya. Kalau temenan mungkin masih agak longgar. Kalau persahabatan tuh biasanya yang udah bagai kepompong, deket banget, sohib. Ya, kalau aku pokoknya aku nggak akan nyentuh hal-hal personal dia kecuali dia yang ngomong duluan. Sama sih. Itu. Jujur. Karena ya hal personal kan personal ya. Betul. Gitu. Kalau misalnya kalau ngomongin udah sohib banget yang kayak misalnya dia kita ejek kayak gimana pun dia bakalan senyum aja juga ya itu memang. Kadang meskipun kelihatannya kayak oh ini bullying gitu. Well, kita juga nggak condone bullying ya. Bullying itu nggak bagus sama sekali. Cuman terus kemudian kalau misalnya kita udah sohib banget sama seseorang, kayak aku punya sahabat gitu ya. Aku juga suka nyelotok sama dia. Ya lu pendek sih soalnya gitu. You know who you are. Iya, if you're listening. You know who you are. If you're listening, we love you. Tapi kan kalau misalnya tiba-tiba dia balik dengan ya lu juga badannya gede gitu. Ya gede susah banget mungkin berat ya gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Sudah di level itu ya persahabatan. Itu kan udah bullying fisik pula gitu. Yang kalau misalnya jadi di tempat lain dibilang body shaming nanti. Iya. Panjang urusannya. Tapi buat kita yang ini udah kayak adik sendiri men. Udahlah. Kan kalian sahabatan udah bertahun-tahun. Makanya gitu loh. Jadi again sesuatu yang terlihat seperti bullying bisa jadi bukan bullying sebenarnya. Karena kita tidak tahu cerita di belakangnya mereka seperti apa. Iya. Ini juga sort of PSA untuk hati-hati kalau berkomentar melihat orang melakukan hal seperti tadi di tempat umum. Jangan langsung apa-apain. Atau di sosial media, guys. Atau di sosial media, jangan langsung diapa-apain. Karena kita tidak 100% tahu di belakangnya ada apa. Betul. Kalau mau mengingatkan boleh, tetapi mengingatkanlah dengan sopan. Gitu. But anyway, yang tadi batasan buat aku sih ya itu enggak. Kalau misalnya aku nggak akan nyentuh hal-hal personalnya dia sebelum dianya sendiri yang cerita curhat atau yang mulai duluan. Paling aku tanya lo kenapa? Kalau ada masalah lo ngomong. Gitu. Kalau misalnya dia bilang enggak apa-apa, ya udah. Jangan dipaksa. Ya. It's that simple. Dan sebaliknya pun kalau dia yang nanya aku, kenapa? Cerita deh. Kalau aku belum siap cerita, aku nggak mau cerita. Kalau dia maksa, nah itu udah mulai red flag. Iya. Kalau buat aku. Dan kalau misalnya dia sudah sampai maksa, kita bilang kita berhak untuk bilang. Oh ya. Jangan entar dulu ya, belum waktunya. Kalau memang dia sahabatmu, dia akan ngerti. Kalau tidak, well, you guys know what to do. Dan kalau memang dia benar sahabatmu, apapun yang kamu bilang enggak, dia akan ngerti. Iya. Apapun itu. Tanpa terus kemudian di belakangnya dia ngejudge kita A, B, C, D, E, F, G gitu. Enggak. Iya, sahabat itu yang aku bisa bilang sahabat adalah yang bisa terima apapun kondisi kita, bisa terima omongan kita yang tidak sengaja di saat kita lagi enggak 100% tanpa judging. Itu sih buatku. Sahabat kalau buat aku nggak perlu orang yang setiap hari ada terus. Ya. Tapi kalau misalnya entah apakah salah satu dari kita butuh dia dalam kondisi apapun, gitu ya. Dia ada. Bukan cuman ada, tetapi dia nggak, lu kemana aja sombong banget, nggak ada gitunya. Oh ya. Gitu kan orang suka gitu tuh kalau misalnya lama nggak ngomong terus lama nggak ngobrol. Itu basa-basi standar ya kak ya. Tapi kalau menurut aku nggak penting itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang ya dia sahabat terus kemudian dia cari kita setelah lama dia nggak ada kabar, kenapa? Udah gitu aja langsung. Paling nanya lu baik-baik, oke. Selesai. Ada apa lu? Kenapa? Tumben nyariin gue. Udah selesai. Gitu. Kalau dia tiba-tiba mau curhat atau tiba-tiba dia cuma sekedar mau ngajak makan,
By the way, ini pesan sponsor, kalau ada yang mau ajak makan boleh loh. Tapi Ajak makan, ngobrolin kolaborasi boleh, gitu. Oh, boleh. mau banget. Kalau kita. ada yang mau curhat sambil ngajak kita makan juga boleh. Yes. Anyway, ya itu, bahwa sahabat yang benar dia tidak akan ngejudge sih menurutku. Dan kalau kalian mau jadi sahabat yang benar, janganlah ngejudge. Iya. kan balikannya gitu kan, reversalnya begitu. Makanya sahabat itu bisa dihitung pakai satu tangan kan. Yes. Kalau ada orang yang bilang sahabat lo ada berapa? Ada 15 gitu. Are you sure? Mohon maaf nih. Sahabat Nabi aja gak banyak. Aku curiga tuh sahabat beneran atau sahabat-sahabatan. Gitu. Ya. Oke. Persahabatan aman? Keluarga. Batasan sehat dalam berkeluarga. Dalam hubungan keluarga. Kok berkeluarga tuh kecil banget ya. Hubungan keluarga. Keluarga ini maksudnya keluarga bukannya cuma keluarga inti dong, kayaknya. Gimana kalau kita mulai dari keluarga inti dulu? Atau gini, bisa juga keluarga yang physically tinggalnya paling dekat sama kita. Soalnya ya, teman-teman pasti kasusnya beda-beda nih. Kalau aku dan Aldi kan masih serumah dengan ibuku dan masih satu rumah dengan adik. Mungkin teman-teman ada yang total jenderal jauh banget dari keluarga inti. Mungkin lagi rantau. Mungkin sudah menikah dan tinggal di rumah berbeda. Aku jujur aku nggak tahu mesti ngomong apa kalau yang ini. Karena untuk aku kan bukan orang yang punya saudara kandung, anak tunggal. Oh iya. Gitu, anak tunggal. Ibu kebetulan juga sudah nggak ada, tinggal bapak doang di Bali. Dan kamunya anak rantau pula. Iya, aku anak rantau pula gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya dibilang ya kalau saudara, makanya terus kemudian aku langsung larinya ke bukan yang keluarga inti, ya keluarga yang extended gitu. Tapi nggak tahu deh kalau kamu mungkin lebih. Kalau aku sih batasan dalam keluarga dulu sih yang berasa banget paling susah adalah waktu aku dan adik mulai gede, mulai apa ya? Ada masanya saat mulai dari mana? Jadi bingung dia. I'm taking this too far back. Pengen memulainya pada saat ada masanya orang tua sudah harus mulai mundur dari kehidupan pribadi anak-anaknya, ya nggak sih? Dan itu kadang-kadang kalau buat aku tuh telat. Masih dicampuri, masih ditanya, bukan masih ditanya, masih nggak tahu ya, buat aku kan anaknya sangat-sangat tertutup. Kayak, no, I don't want you to know about my stuff. Why you keep asking? Like, no, go away. Dan emang susah memperjuangkan batasan itu karena ya namanya mungkin orang tua ya. Ini berusaha berempati bahwa no, you're still my kid. Kamu masih anakku, ya sama-sama belajar. Nggak gampang sih jujur, dan itu perlu waktu lama sampai akhirnya kok ya pas aku kuliah, terus adik juga kuliah, adik kuliahnya di kota lain, jadi mau nggak mau misah dong. Dan kayaknya di situ mulai sadar bahwa oke, anak-anakku udah mulai gede nih. Anak-anak kita udah mulai gede, ya sudah biarkan mereka menjalani hidupnya masing-masing, nggak usah terlalu banyak ditanyain. Dan apa ya, membuat terutama transisi yang buat aku cukup seru juga adalah ketika aku mulai kerja. Udah lepas, nggak bisa dikendalikan lagi dong, mulai pulangnya entah jam berapa karena lembur apa dan sebagainya. Itu mulai harus kalau hari kerja aku kerja, kalau weekend aku di rumah, fine, kita spend waktu sebagai keluarga. Yang seru adalah waktu pandemi kemarin. Namanya orang tua punya anak 2 workaholic ini yang biasanya sehari-hari di luar rumah. Begitu pandemi semua orang di rumah, dipikir kita kayaknya mindsetnya adalah kita libur. Jadi bolak-balik diketok di kamar kayak mau minta tolong ini, sekedar ngajak ngobrol lalala. We're like, Bu, mohon maaf nih, kita nggak libur loh, ini kerja. Jadi sampai titik ekstrimnya adalah aku pasang senter di luar kamar, lampu yang pakai baterai.
kalau aku lagi kerja itu lampu aku nyalain, jadi dia nggak boleh masuk. Kalau nggak aku nggak kelar-kelar kerja. Digangguin terus. Digangguin terus, mohon maaf nih. Tapi emang sih itu kalau itu aku ya cara aku untuk menerapkan batasan yang paling tidak membuat aku waras. Well, ya. Kalau sama my own sibling ya, istilahnya saudara-saudara, adik, kebetulan kita emang udah kayak apa ya istilahnya? Udah kayak nujum, udah tahu gitu. Oh, dia lagi nggak mau diganggu. Ya udah. Kita bisa yang berhari-hari, berminggu-minggu nggak ketemu, nggak nyapa, nggak apa. Ntar tiba-tiba ngobrol sesuatu dar sampai pagi nggak kelar-kelar. Jadi apa ya? Kalaupun harus bikin batasan, alhamdulillah kayaknya nggak perlu. Love you, Dek. Kamu ngomong tadi orang tua yang ngeloni. Kalau aku bilangnya dikelonin terus gitu. Iya, aku juga sih. Anak tunggal lagi kan. Iya kan? Lebih gila lagi gitu. Tapi kalau aku dulu ngasih batasan apa ya? Memang agak sulit sih considering aku anak sendiri di rumah satu gitu kan. Jadi batasanku adalah pintu ditutup, pintunya tak kunci kalau pintu kamar. Meskipun aku sudah tahu pada akhirnya belakangnya aku bakalan dimarahin. Kamu ngapain kunci kamar gitu? Tapi ya itu resiko yang aku mau ambil gitu. Padahal aku juga nggak ngapa-ngapain, cuman paling ya whatever I'm doing gitu. Cuman sekedar pengen gak diganggu doang aja. We're not doing anything dangerous. Paling ujungnya nge-game lah, ngapain lagi gitu kan. Judulnya sekedar pengen tidur tanpa gangguan. Tapi kalau ngomongin yang sampai membangkang, aku mesti sebenarnya anaknya juga rebel sih, membangkang kan. Ya waktu kuliah udah keterima di BINUS, udah dibeasiswain, udah apa segala macam, terus aku ngambil tes keterima juga kuliah, akhirnya ujungnya di Belanda. Itu kan kayak kok kamu ngapain kuliah sampai di Belanda? Wah, rame sih itu. Tapi itu ujungnya karena aku nggak mau masa depanku ditentuin sama orang sebenarnya. Soalnya waktu itu udah dijanjiin. Betul. Udah dijanjiin kan, kayak dari waktu SMA udah, ya kalau nanti kamu kuliah di Jakarta, nanti kamu tinggalnya di sini, nanti kamu saya kasih transportasi, nanti kamu saya kasih uang jajan sebulan segini. Kan udah kayak didikte gitu loh, kayak. Itu balik ke yang awal tadi ya, kayaknya udah dikasih rundown hidupnya. Iya. Ya orangnya emang gak suka ditentuin aja masa depannya kayak apa gitu kalau aku sih. Jadi ya pada akhirnya ya memang akhirnya menciptakan batasan sendiri. Ya gimana caranya, the only way I can think of is aku harus kuliah di tempat lain. Sampai jauh banget gitu kan. Lebih ekstrim dari aku ya. Aku sekedar pasang lampu di luar kamar loh. dia sampai beda negara, men. Tapi ya itu kalau keluarga inti sih begitu. Kalau aku justru malah ngerasanya kadang-kadang justru malah keluarga inti itu masih lebih gampang dimitigasi daripada yang lain. Sepupu gitu ya, saudara, family. Sanak saudara. Bukannya berarti kita tidak suka sama saudara, enggak gitu. Jangan sampai terus ini jadi disalahartikan, terus kemudian bahwa lu nggak sayang sama saudara, kita kan gini, kita gitu. Iya memang kita saudara, tapi itu enggak terus kemudian membuat lo jadi prioritas di hidup kita. Prioritas tetap kita. Iya. Prioritas tetap diri sendiri dulu. Kayak this is a funny story, baru kemarin aku diceritain, ada salah satu sahabatku yang cerita dia suaminya dihutangi. Bukan dihutangi sih, suaminya memilih mengambil alih hutang dari kakak suaminya. Waduh. Yang nilainya sekian juta, lumayan lah gede. Tapi dia nggak cerita sama istrinya. Terus kemudian ya kan itu kan ujungnya jadi nyusahin mereka kan. Nah kebetulan si suaminya ini juga lagi sedang tidak bekerja gitu. Okay, this is going bad. Ya nggak apa-apa, ya it is bad gitu kan. Tapi kan terus kemudian sebenarnya itu kan batasan yang diperlukan. Like, kenapa lo justru malah memilih untuk mengambil masalah orang lain, sementara masalahnya sendiri belum selesai. Iya, meskipun itu kakak lo sendiri gitu. Sementara lo sendiri juga punya masalah yang lo harus atasi. Lo sendiri punya keluarga yang ada istri, ada anak kecil di rumah, anaknya masih di bawah ya SD lah.
di bawah masih SD awal, SD Oke. tahun-tahun awal. Kelas 1, kelas 2. So, Why? ya, justru itu kan makanya batasan gitu. Kayak aku aja misalnya kalau misalnya di mintain saudara gitu, aku pinjam dulu segini dong. Kalau emang aku nggak ada ya aku nggak ada, aku bilang aja nggak ada. Ya. Gitu. Meskipun aku punya. Ada tuh maksudnya gini, kita kan punya biaya hidup bulanan ya, biaya hidup rutin. Itunya mesti aman dulu, guys. Ya. Kalau memang ada lebihan yang tadinya kita pengen pakai untuk I don't know, liburan, pokoknya sesuatu tapi yang bukan kebutuhan primer sekunder lah. Betul, tapi juga bukan jangan terus habis itu ngambil dari dana darurat. Nah itu jangan. Ya dong. Kalau kita sudah sampai ngorbanin dana darurat kita, nggak gitu juga. Ya oke lo saudara, ya oke gue mau bantuin lo. Kalau ada duitnya gue kasih lo duitnya, lo nggak usah minjem, ambil. Nggak usah balikin. Tapi masalahnya nggak ada men. Tapi nggak ada men. Gitu kan. Dan itu sebenarnya salah satu poinnya lagi di sini, bahwa biasakan bilang tidak itu nggak apa-apa. Iya. Tidak itu satu kalimat lengkap kok. No is a definite answer. Ya. Tuh. Dan aku yang sering dengar adalah biasanya kalau antar keluarga begitu. Pinjam duit dong. Aku nggak pernah dengar sih. Ya aku juga pernah diminta saudara minjem duit. Untungnya aku nggak pernah minjem duit sama saudara, untungnya. Well, technically I've never borrowed from anyone. Ya, oke. Berarti ya, pernah aku dimintain gitu, so aku bilang karena emang nggak ada ya nggak ada. Malah nominalnya juga nggak gede-gede amat untuk orang yang bekerja dengan karir 500.000 doang. Tapi emang nggak ada, mau apa? Nggak ada itu. Kalau ada mah ambil. Masalahnya enggak nih. Dan honestly yang dia ini sampai sekarang juga belum dibalikin. Dan aku juga nggak pernah nanya. Terserah mau dibalikin syukur, balikin syukur, nggak dibalikin ya udah, itu kalau ada ya beb nggak apa-apa. Cuman kalau nggak ada mau apa? Betul. Gitu. Nah, pekerjaan. Oke. Karir. Seru nih. Lingkungan kerja. Seru nih. Siapa duluan? Kayaknya sama-sama banyak nih yang mau nih. Mungkin nggak sama-sama banyak, tapi sama-sama ada yang mau dibatasi. Kamu dulu deh. Ya, kenapa? Nggak apa-apa. Batasan di tempat kerja. Kan kamu yang karirnya lebih lama. Aisyah. Batasan adalah dari awal setujui dulu porsi kerja. Mohon maaf nih. Banget, iya banget. Porsi kerja, hari, jam. Kalau memang bentuk pekerjaannya tidak memungkinkan jam kerja yang saklek, porsi deh. Scope of work, ya porsi. Mana yang tanggung jawab kamu, mana yang tidak, dan mana yang kalau gue kewalahan bisa gue oper ke siapa. Kalau gue nggak bisa, solusinya apa? Ini kayak aku pengen nambahin sesuatu. Boleh. Kalau misalnya konteksnya bahwa kita suka dimintain tolong, tanda kutip dimintain tolong sama orang lain, yang konteksnya kerjaan ya. Kalau misalnya kita dimintain tolong sama orang lain di tempat kerjaan, catet itu. Siapa yang minta tolong? Iya, siapa yang minta tolong, apa yang dia mintain tolong, kapan. Itu buat bahan amunisi balik ya. Betul. Waktu itu gue bantuin lo ini. Boleh nggak lo sekarang bantuin gue? Betul. Kalau suatu hari kita perlu bantuan, tidak necessarily dari dia, tetapi kalau memang ternyata harus dia yang kita minta tolong, ada. Yep. Dan itu jadi argumentasi buat ke atas nanti kalau misalnya ada performance review. Oh ya. Kamu kok kerjanya ini banget sih, kayaknya ini ribet banget tapi kayak nggak ada yang kelar-kelar. Ya soalnya aku dimintain tolong ini, dimintain tolong itu, dimintain tolong apa. Terus kan kadang hal-hal seperti itu berimbas negatif ke performa pekerjaan kita sendiri. Gitu. Ada buktinya. Yap, setuju. Namun, ada namunnya. Tentunya akan ada titik-titik kompromi juga. Misalnya, jangan juga kita saklek banget sama job desk, tapi lihat orang lain keteteran
kerjaan yang nggak kelar yang ujung-ujungnya nanti berimbas ke perusahaan atau ke company atau ke organisasi juga, terus kita diam aja nggak ngapa-ngapain. Kalau aku yang penting gini, tapi bukan kita ya, aku sih ini. Aku akan menawarkan, kalau misalnya aku lihat orang kelimpungan, yang aku menawarkan itu aku nggak catat. Iya. Karena aku menawarkan. Betul. Tapi kalau aku dimintain tolong orang, sementara kitanya sendiri lagi ribet, especially terutama kalau kitanya sendiri lagi ribet, itu kita catat. Iya. Karena kok lu tega lu minta tolong gue yang gue sendiri lagi ribet gitu ya. Kita kalau mau ngomong selibet apa sih lo? Mau ngomong susah, semua lagi susah nih. Gitu. Aku juga di sekian banyak jenis pekerjaan yang aku sudah pernah alami, pokoknya kerjaan kita kelar dulu. Kalau aku ya. Kerjaan kita kelar dulu. Iya, maksudnya gini, pada saat di lingkungan kerja, let's say yang formal lah ya, di kantor, mungkin lebih jelas batasannya, mana yang kerjaan kita, mana yang kerjaan orang lain. Kalau misalnya kayak di belakang panggung pertunjukan, bisa jelas, bisa enggak batasannya, lebih blur lagi. Dan itu yang dulu aku sempat punya tim yang anaknya ini banget, apa namanya, bukan sumeh, apa ya, bantuan. Dulu kita bilangnya bantuan. Si ini repot dikit bantuin, si ini repot dikit bantuin. Padahal tugas utamanya dia adalah bantuin aku. Aku sampai bilang, oi, yang itu ntar dulu, kamu kelarin dulu tugas yang aku kasih. Karena kalau enggak percuma, ngapain aku ada kamu. Iya. Iya kan? Kalau aku sih mikirnya gitu. Yang penting kerjaan kita selesai dulu. Kalau kita sudah selesai dan masih punya waktu dan tenaga untuk bantuin orang lain, yes, by all means. Iya. Gitu. Well, pada akhirnya sih semua ini ya, kalau kita ngomongin solusi, gitu ya. Sebenarnya semua ini ujung-ujungnya komunikasi. Iya. Gitu, mau itu romantik tadi, mau itu keluarga, persahabatan, mau itu keluarga. Ini pun pekerjaan juga intinya komunikasi. Artinya kayak aku juga salah satu batasan yang aku punya buat diriku pada saat di kerjaan gitu ya. Aku nggak ngangkat telepon habis jam 8. That's good. Itu kalau aku. Yeah. Meskipun jam kerjaku habisnya jam 6. Sampai jam 8 kamu masih mau ngangkat? Iya. Di atas jam 8? Iya. Kecuali dia udah maksa banget. Itu aku angkat terus aku tanya, apa yang benar-benar mendesak banget. Atau misalnya dia WhatsApp atau apa gitu. Kalau WhatsApp pasti aku balas. Tapi kalau telepon enggak. Aku dulu pernah kok bahkan nggak mau bales dulu BBM, Bo. Aku mengalami masa BBM di luar jam kerja aku nggak bales. Kecuali kalau kontraknya kayak kontrak yang aku punya dulu ya. Itu kontrak slave contract kalau aku bilang. Apa sih slave itu bahasa Indonesia apa sih? Budak ya. Oke. Ya habis kontraknya tulisannya available 24 jam 7 hari. Ngalah-ngalain call center, halo dok. Beneran kontraknya gitu tulisannya. Jadi ya itu mau nggak mau gitu. Tiba-tiba dia nge-WhatsApp klien nge-WhatsApp jam 2 malam ya mohon maaf lahir batin kalau kebetulan saya tidur gitu. Dijawabnya besok pagi. Mana ya mau apa? Ini memang salah satu dilema ya dunia kerja, but that's for another time maybe. Kalau diomongin sekarang nanti bisa sampai besok pagi. Perkara ngebatasin. Itu kayaknya di luar sana udah banyak sih teman-teman yang ngebahas yang nggak ada sekian banyak account, sekian banyak topik bahasan. Kalau itu paling singkatnya gini, itu tanggung jawab itu harus dibebankan kepada yang bernegosiasi dengan klien di awal. Iya. Harusnya dari situ. Jadi itu bukan, memang kalau misalnya sudah seperti itu dan kita sudah terikat jam kerja sama perusahaan punya klien seperti itu, ya itu unfortunately too bad aja sih. Hard luck aja. Oh, satu lagi sebelum kita wrap up batasan di tempat kerja. Terutama kalau aku
punya anak buah dan menghadapi orang lain yang urusannya kaitannya sama anak buahku. Aku bilang, kalian diem di belakang, gue yang maju. Biar aku yang pasang badan. Kalaupun kalian yang salah, kalian ngakunya ke aku, biar aku yang ngadepin. Aku bilang ke yang entah klien, entah divisi lain, walalala. Lo ada masalah sama anak buah gue, lo ngadepin gue dulu. Apa masalahnya? Lalalala. Jangan langsung ke anak buah gue gak terima. Mohon maaf nih. Itu jadi ngingetin aku juga. Aku kalau dulu waktu masih kantoran, aku bilang kalau lo punya masalah sama gue, lo ngomong langsung sama gue. Iya. Lo jangan ngomong lewat orang, terus gue mesti denger itu dari mulut orang lain. Itu nggak ada gunanya. Yes. Lo ngomong langsung ke depan muka gue. Lo nggak sukanya apa? Kalau bisa gue jelasin gue kenapa harus begitu. Kalau misalnya gue memang salah, gue minta maaf. Dan kita cari solusinya bareng-bareng. Ember. Dah. Tapi memang pada akhirnya semuanya komunikasi kok. Ya, betul. Kayak solusi dari semua ini tuh komunikasi. Kalau misalnya ditanya, oke, apa yang paling gampang untuk bisa jadi solusi semua ini? Jujur. Iya, ngaku aja. Iya, jujur dan terbuka. Ngaku aja kalau, Pak, Bu, Bos, Kak, nih kerjaan gue udah segini nih, lu mau nambahin gue lagi? Iya. Bukannya gue males nih, lu lihat nih kerjaan gue udah segini banyak. Iya, artinya kalau kita misalnya jujur dan terbuka kan pasti ada alasannya dong kenapa kita berkata apa yang kita katakan. Iya. Kalau kenapa kita beralasan apa yang kita jadikan alasan kan nggak mungkin, nggak. Dan jujurnya juga sama diri sendiri ya, gue masih kuat nggak nih ditambahin beban lagi? Kalau aduh kayaknya gue nggak kuat nih. Itu juga balik lagi, pernah nggak? Aku nggak ingat kita pernah bahas ini atau enggak. Kayaknya pernah deh. Jangan terus kemudian hanya karena kita tumbang karena tipes terus jadi kebanggaan. Iya, pernah. Aku lupa episode berapa, tapi udah pernah. Kita kalau dulu kan kayaknya lu belum tipes belum kerja gitu. No. Lo kerja tuh buat cari makan, buat cari duit, buat bisa nabung, nggak terus kemudian uangnya habis buat lo masuk rumah sakit, nggak gitu. Nggak gitu guys. Bukan kebanggaan itu namanya. No, it's not. Anyway, ya itu berarti masuk ke daftar non-negotiables tadi ya. Ini kerja kok sampai pingsan. Kerja is kerja. Kalau pingsan belum tentu teman-temanmu juga yang bisa. Kalau kita udah selesai juga kantor nyari orang lain buat gantiin. Semudah itu. Nah kalau itu semudah itu Ferguson. Ya biar kita tetap sehat lah. Batasan itu sebenarnya intinya biar kita tetap sehat. Makanya judulnya batasan dalam kurung supaya sehat. Batasan sehat supaya kita sehat. Itu guys, kenapa judulnya pakai tanda kurung. Cukup jelas ya? Napas dulu. Ya. Oke guys, jadi begitulah tadi obrolan aku dan Aldi. Semoga teman-teman tetap dan semakin bisa menentukan batasan yang sehat supaya teman-teman juga tetap sehat, tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Jangan lupa diobrolin kalau perlu batasan sehat. Iya, yang penting diomongin. Oke, thank you banget yang sudah mendengarkan obrolan kami. Sekian dulu episode kali ini seputar batasan sehat supaya sehat. Susah juga ngomong pakai dalam kurung ya. Jangan kebanyakan sehatnya. Oke, supaya gak ketinggalan episode-episode berikutnya, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu Bersama Kokona di Spotify. Yang sudah dengar boleh juga kasih rating ya di situ ya. We would love to hear from you. Boleh juga kalau mau dengerin episode-episode sebelumnya dan kalau mau di-share ke teman-teman lebih boleh lagi. Kalau mau tahu lebih banyak update-update dan tips seputar kehidupan dari Kokona, silakan follow Instagram kami di @kokona.id. kokkona.id. Kalau ada komentar, saran, butuh tempat curhat mungkin, atau mungkin mau ngajak kita kolaborasi, boleh banget email ke admin@kokona.id atau WhatsApp ke nomor 0877 8982 2999. Kita ulang ya, 0877 8982 2999. Ada juga kok di profile Spotify kami. Kita akan bahas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti.
Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya dan jangan lupa setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.